warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damar Yuda Prakoso dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hasil proyek kita mengenai aplikasi monitoring database gudang untuk optimalisasi pengendalian stok data perusahaan. Yang dimana nanti untuk datanya itu berupa data perangkat, data kabel, yang datanya nanti itu ada informasi terkait data available, data yang sudah dipakai, dipakainya kapan, dan barang masuknya kapan, serta barang keluarnya juga kapan. Baik, saya Muhammad Sultan Faroji yang melanjutkan untuk tabel selanjutnya yaitu from register. Oke, di from register ini berisi seperti username, password, email, dan nama lengkap yang dimana ini wajib diisi semua karena ketika login nanti akan ada pop-up seperti muncul selamat datang. Anda sesuai dengan akun yang ada. Sesuai dengan akun yang telah kita buat. Oke, Iya, betul, Mbak. kita coba demoin untuk pembuatan akunnya. Di sini saya coba buat akun dengan nama Yuda Prakoso, dengan email yuda123@gmail.com, dengan username yuda123, dan passwordnya juga kita samain aja. Nah, jika sudah, kita klik tombol register. Nah, maka password akan berhasil dibuat. Untuk memastikan from registernya telah dibuat, kita coba masuk ke database. Kita coba refresh untuk untuk database-nya. Nah, terlihat di sini kita telah membuat nama lengkap Yuda Prakoso dengan email yuda123, username-nya yuda123, dan passwordnya Yuda. Teman-teman semua, perkenalkan saya Rahman Nasir ya. Tentunya di sini saya akan menjelaskan terkait from login, yang mana di sini saya ada fitur from login yaitu kolom username dan password, yang mana di sini kita bisa ambil ketika kita sudah memiliki akun dengan cara yaitu pembuatan akunnya pada tombol register, sehingga nanti yang pastinya akan muncul pop-up pada registernya tersebut. Oke, Seperti itu. karena tadi kan kita sudah membuat username di from register dengan nama username-nya Yuda123 dan passwordnya Yuda. Kita coba untuk login dengan user tersebut. Nah, kita klik tombol login. Nah, maka akan muncul pop-up selamat datang Yuda Prakoso, yang dimana Yuda Prakoso ini merupakan nama lengkap dari username Yuda123. Nah, maka akan muncul ke menu utama. Ya, saya Kumalasari. Setelah login, kita ke form utama. Kita akan disuguhkan pada menu utama, di mana menu utama seperti menu home pada umumnya. Dan yang menariknya di sini adalah tampilannya dan fiturnya, di mana kita langsung dikenalin dengan ringkasan stok barang, lalu juga di menu master data. Nah, ini penting ya, karena menu itu tugas untuk master kita, plus master transaksi. Ketika kita klik, maka akan muncul masing-masing pop-up dari master form-nya. Oke, master pop-up yang dimaksud ini itu termasuk data perangkat, data kabel, data supplier, data lokasi rak, data klien, dan data teknisi, serta juga ada terkait data transaksi. Saya si Sultan akan menjelaskan tentang form data perangkat, di mana terdapat informasi yang harus kita isi seperti serial number, nama perangkat, jenis perangkat, dan dimensi. Setelah data itu kita isi, maka kita akan klik tombol submit dan klik OK, sehingga datanya akan muncul di bagian tabel data perangkat. Sebagai contoh, kita akan mencoba untuk menambahkan data perangkat dengan SN PRKT 06, nama perangkat mikrotik, jenis perangkat switch, dimensi 1U. Lalu kita ketik submit. Akan muncul di bawah, yang paling bawah. Oke, kita juga ada tombol edit, remove, batal, dan keluar. Dimana kalau misalkan kita klik tombol edit,
Nah, maka nama perangkat ini akan berhasil kita ubah. Sebagai contoh, kita coba tambahin MikroTik switch di sini. Nah, atau dimensinya kita bisa ubah menjadi 2U. Maka langsung kita klik edit. Nah, data akan berhasil diubah. Dan kita juga bisa nge-remove datanya. Sebagai contoh di sini kita coba, apakah Anda yakin untuk me-remove data ini? Karena kita nggak ingin remove data ini, maka kita klik no. Dan kita juga bisa ngeklik tombol batal di sini, yang dimana data yang tadinya kita mau edit itu nggak bisa diedit atau ke reset. Jadi sebagai contoh kita klik di sini perangkat nomor 4, ketika kita edit batal ini bakal akan kosong untuk pengisian datanya. Oke, dan di sini juga ada tombol keluar. Oke, kembali lagi dengan saya Kumalasari. Saya akan menjelaskan kembali terkait dengan form data kabel, di mana terdapat ID kabel, panjang kabel dengan satuan meter. Jenis kabel, tipe kabel ini sesuai dengan jenis kabel. Kalau kabelan, tipe kabel Cat 5E dan Cat 6. Jika kabel FO, tipe kabelnya LC to LC, LC to FC, dan FC to SC. Serta ada konsol dengan tipe RS233 atau 232. Lalu kita klik submit. Sebagai contoh, kita coba isi dengan data baru ID kabel 07, panjang kabel 20 meter dengan jenis kabel FO, tipe kabel LC to LC. Oke, jika sudah kita klik submit. Nah, oke, maka data akan muncul di data from kabel yang di bawah ini, di bawah kabel 06, sesuai dengan data yang telah kita isi sebelumnya. Untuk button-buttonnya juga ini hampir sama dengan button yang kita jelasin di from data perangkat. Jadi tidak ada bedanya. Perkenalkan, saya Raffi Asraf. Di sini ingin menjelaskan tentang form pengelolaan data supplier, yang dimana di informasi ini ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon, dan nama PIC, serta data table di bawahnya adalah data yang sudah kita buat sebelumnya. Sebagai contoh, coba kita buat data baru dengan ID supplier 07. Nama suppliernya kita isi saja di sini dengan PT Makmur Abadi misalkan. Terus alamatnya kita isi aja Jalan Lubang Buaya. Serta nomor teleponnya coba kita isi 0821 111 222 dengan nama PIC-nya David di sini. Setelah sudah kita isi semua, coba kita submit. Dan dia langsung ada di data table yang di bawah. Oke, sekarang saya dengan Marcel dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang form pengelolaan data klien. Di sini ada ID klien, nama perusahaan, alamat klien, nomor telepon, dan nama PIC. Di bawahnya juga ada beberapa tombol ya, seperti ada submit, edit, remove, batal, dan keluar. Di bawahnya lagi mungkin ada juga untuk tombol search, biar bisa kita cari untuk ID klien, nama perusahaan, alamat klien, nomor telepon, dan nama PIC. Sekarang coba kita tes dulu untuk inputannya. Pertama dari ID klien kita tulis dengan klien 05. Dengan nama perusahaan PT Komat Kamit. Dan alamat kliennya bisa kita tempatkan di Jalan Menuju Surga dengan nomor telepon 0821 3300 123.
dan nama PIC-nya adalah Bapak Sutaryo. Lalu kita submit data klien tersebut. Dan di sini juga bisa kelihatan ya bahwa data klien 05 ini sudah muncul di tabel paling bawah. Sudah sesuai semuanya. Ya. Oke, di sini saya David Rafidon akan menjelaskan form pengelolaan data perangkat dan kabel di rak, di mana di dalamnya ada ID lokasi, nama rak, dan kapasitas. Di mana yang nama rak ini kita menggunakan tools combo box namanya. Jadi kita mau naruh di rak 1, 2, atau 3. Nah, di sini juga ada 5 tombol, yaitu submit, edit, remove, batal, dan keluar. Kemudian ada tombol cari juga agar lebih mudah untuk mencari rak. Kemudian di bawahnya ada tabel data. Jadi coba kita input dulu. Di mana ID lokasinya, Mas? Rak 4. Kita kasih coba masukin di rak 2, rak 04 Oke. dengan kapasitas misalkan di sini Kapasitasnya 20. Coba kita submit. Nah, setelah disubmit bakal muncul pop-up berhasil disubmit, dan kemudian datanya akan masuk ke tabel data di bawah itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit form pengelolaan data teknisi, di mana di dalamnya ada nick pegawai, nama pegawai, jabatan, dan departemen. Kemudian masih sama, ada 5 button dan ada button search juga. Kemudian di bawahnya ada tabel datanya. Kemudian coba kita, kan kalau untuk submit itu buat nambahin ya, coba kita mau edit aja deh. Nah, kita coba cara edit. Nah, kita ambil salah satu data yang ada di tabel data di bawah, yang Sari. Nah, kemudian nama pegawainya coba kita ganti Tuti. Nah, kemudian setelah itu kita klik tombol edit. Nah, bakal muncul pop-up berhasil, dan data yang ada di bawah, tabel di bawah bakal terupdate. Mungkin itu sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damara Yuda Prakoso dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil proyek mengenai data hasil transaksinya, yang dimana dari data hasil transaksi ini ada terkait ini bagan ID transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi. Nah, jenis transaksinya ini menggunakan combo box, yang dimana ini akan dijelasin tentang ada barang masuk dan barang keluar, serta nama administrator, di mana nama administratornya ini kita ambil dari username yang telah login. Nah, di sini juga ada terkait data SN perangkat, yang dimana bisa tombol carinya ini sudah kita sesuaikan dan akan muncul pop-up seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih data hasil perangkatnya itu data yang mana yang mau kita ambil. Sebagai contoh di sini PRKT 6 kita pilih, dan juga kita bisa nyari data kabel. Nah, kita pilih kabel 07, dan juga data supplier. Kita pilih supplier 07 serta data klien. Kita pilih klien 05 dan data teknisinya. Kita pilih Tuti di sini. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan jumlahnya. Jumlahnya di sini sebagai contoh kita ambil 4, dan jumlahnya juga di sini 4 misalkan. Nah, keterangannya barang masuk. Nah, jangan lupa diisi tanggal transaksinya, karena tanggal transaksinya ini akan berkaitan dengan kapan sih dia bakal transaksi barang masuk dan barang keluarnya. Karena di sini tanggal 25 bulan Mei 2026, kita pilih tanggal 25 aja. Lalu kita klik submit di sini. Nah, jika ada pop-up seperti ini, berarti transaksi telah berhasil disimpan, maka akan muncul informasi di bawah ini, di mana ID-nya ini TRX0005. Nah, jika sudah, kita bisa klik cetak di sini. Nah, kita pilih
Pertama, kita akan memilih laporan transaksi terlebih dahulu. Nah, Nah, dia akan muncul pop-up seperti ini, di mana ini merupakan bukti transaksi dari ID transaksi 05, tanggalnya berapa, jenis transaksinya apa, detail barangnya apa, jumlahnya berapa, ID suppliernya apa, ID kliennya klien berapa, dan nik teknisi serta keterangannya. Nah, karena di sini juga tadi telah kita buat kan keterangan barang masuk dan administrator yang login merupakan Yuda 123. Ini baru untuk bukti transaksinya. Nah, di mana kita akan melanjutkan untuk cetak transaksi stok perangkat. Kita pilih di sini stok perangkat, lalu kita klik OK. Nah, nanti ada informasi seperti ini. Serial number perangkat 01, nama perangkatnya Juniper MX480, jenis perangkatnya router, dimensi atau ukurannya 9U. Nah, ini terlihat detail yang dimana tadi yang PRKT 6 merupakan MikroTik switch. Nah, nanti perangkat inilah yang akan kita sebagai barang masuk. Lalu kita cetak lagi untuk barang kabelnya di sini. Kita klik sini ID kabel 02 sebagai 15 meter, panjangnya, jenis kabelnya LAN, tipe kabelnya Cat6, dan informasinya lengkap di sini ya, sama seperti dengan data perangkat sebelumnya. Nah, ini juga ada informasi ID kabel 07 dengan panjang kabel 20 meter, jenis kabelnya FO dan tipe kabelnya LC-LC. Lalu yang terakhir kita cetak lagi untuk data klien, data supplier. Kita klik OK. Nah, di sini lengkap dengan dari ID supplier, ID suppliernya berapa, nama suppliernya, alamat supplier, nomor teleponnya, serta nama PIC-nya. Dan juga data yang telah kita buat tadi dengan supplier 04 kita juga telah buat di sini. Oke. Lanjut. Kita cetak lagi untuk data klien. Klien di sini. Nah, sama seperti data supplier, nggak beda jauh. Dan kita juga ada penambahan terkait tadi. Nah, sini bisa lihat ada klien 04, 03, 02, dan 01. Oke, segini aja terkait hasil proyek kita. Semoga hasil proyek kita bisa menambah ilmu teman-teman juga dan sebagai referensinya untuk kedepannya. Akhirnya salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.